Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam dan nikmat kesehatan. Salawat beserta salam tak lupa senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita dalam kehidupan. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersalawat kepadanya, kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin. Allahumma amin. Sahabat studi keislaman yang berbahagia, kajian kita kali ini akan membahas tentang sejarah Islam pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa peradaban dunia menjelang lahirnya Islam telah menyimpang jauh dari ketentuan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa pra-Islam terdapat dua kekuatan peradaban dunia, yaitu peradaban Romawi Timur dan peradaban Persia. Dua kerajaan yang menjadi tetangga Arab, tempat lahirnya Islam. Dua kekuatan besar tersebut merupakan dua superpower dunia pada masa itu, sekaligus merupakan adik kuasa dunia. Arab sebagai tempat munculnya agama Islam belum dikenal dalam percaturan sejarah dunia sebelumnya. Peradaban Arab ketika itu memiliki corak, yaitu bobroknya moralitas, bahkan sama sekali tidak mencerminkan budaya yang positif. Sehingga peradaban Arab ketika itu disebut sebagai peradaban jahiliyah. Dalam situasi dan kondisi peradaban dunia yang semacam itulah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus Allah Subhanahu wa taala untuk membawa agama Islam dengan menjunjung tinggi peradaban bermoral. Sehingga Rasulullah dalam sebuah hadis yang menyatakan, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Sahabat kajian studi keislaman yang berbahagia, pembahasan tentang sejarah Islam pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara global terbagi kepada dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Pada periode Mekah sering juga disebut sebagai fase pembentukan agama yang terdiri dari beberapa tahapan dalam pembentukan agama Islam fase Mekah ini. Mulai dari dakwah secara rahasia, selanjutnya dakwah secara terang-terangan, kemudian hijrah pertama dalam Islam yaitu ke negeri Habasyah, selanjutnya hijrah Rasulullah ke Taif, kemudian peristiwa yang sangat penting yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj, dan terakhir adanya perjanjian Aqabah dengan penduduk dari kota Yathrib atau pada masa belakangan disebut dengan kota Madinah. Pada periode ini Nabi Muhammad SAW melakukan kegiatan pembentukan akidah dan pemantapan serta pengalaman ibadah di kalangan umat Islam. Setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dan wahyu-wahyu berikutnya, kemudian beliau memperkenalkan Islam kepada masyarakatnya di Mekah berdasarkan wahyu tersebut. Dalam hal ini, dakwah yang beliau lakukan setidaknya melalui dua tahapan, yaitu yang pertama, dakwah secara rahasia dan terbatas. Pada tahap ini, Nabi Muhammad SAW mulai memperkenalkan Islam secara rahasia
dalam arti terbatas pada keluarga terdekat dan teman-teman akrabnya melalui pendekatan yang bersifat pribadi. Tahap ini dilalui secara hati-hati sehingga tidak menimbulkan kejutan di kalangan masyarakat pada waktu itu. Namun demikian hasilnya cukup memadai. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa keluarga dan teman terdekatnya yang berhasil masuk Islam, seperti istri beliau sendiri yaitu Khadijah binti Khuwailid, keponakannya Ali bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Harisah, mantan budak Rasulullah SAW, kemudian sahabat karibnya Abu Bakar bin Abi Quhafah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Arqam bin Abil Arqam. Bahkan nama yang tersebut terakhir ini, rumahnya seringkali dijadikan tempat pertemuan rutin bagi mereka yang masuk Islam. Setelah keluarga terdekat dan teman-teman akrabnya sudah masuk Islam, Nabi Muhammad SAW mulai mengajak keluarganya yang lebih luas, terutama keluarga yang tergabung dalam rumpun Bani Abdul Muthalib. Hal ini mengikuti anjuran atau perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Syu'ara ayat 214 yang berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabin, yang artinya dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Namun demikian, di kalangan mereka banyak yang tidak tertarik terhadap Islam, bahkan berusaha meninggalkan Nabi SAW serta mengejeknya. Di antara mereka adalah Abu Lahab dan istrinya. Sungguh pun mereka tidak menerima Islam, tetapi menurut tradisi mereka bahwa memberikan perlindungan terhadap salah seorang keluarga yang mendapat gangguan dan hinaan dari luar adalah merupakan kewajiban. Hal ini terlihat pada diri Abu Thalib dan lain-lainnya yang rela memperjuangkan dan membela beliau dari serangan kaum Quraisy meskipun berbeda dari segi akidah dan kepercayaan. Tahap berikutnya adalah dakwah secara terang-terangan. Pada tahap ini, dakwah dilakukan secara terbuka dan terang-terangan di hadapan masyarakat umum dan luas, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, "Fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin." Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Untuk itu Nabi Muhammad SAW ditugaskan untuk memberi peringatan kepada kaumnya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 89 yang berbunyi, "Wa qul inni anan nadhirul mubin." Yang artinya, dan katakanlah, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan ini mendapat tantangan dan ditolak oleh sebagian besar bangsa Quraisy, bahkan mendapatkan siksaan berat yang sebagiannya mengakibatkan kematian bagi pengikut Rasulullah SAW. Namun meskipun demikian, akidah para pengikut Nabi kita Muhammad SAW tetap kokoh dan tidak luntur dalam menghadapi gangguan dan siksaan tersebut. Dalam hal ini, sejarawan Islam Ahmad Syalabi menjelaskan bahwa ada beberapa sebab yang menimbulkan reaksi negatif kaum Quraisy terhadap dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Menurut beliau, setidaknya ada 5 faktor yang menyebabkan
kaum Quraisy banyak menolak dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama adalah karena adanya persaingan dalam berebut kekuasaan, yakni mereka beranggapan bahwa tunduk kepada agama Muhammad berarti tunduk kepada kekuasaan Bani Abdul Muthalib. Padahal di kalangan kabilah-kabilah Arab senantiasa terjadi persaingan untuk berebut pengaruh dan kekuasaan dalam arti kekuasaan politik, dan kekuasaan adalah lebih utama dari segala-galanya bagi orang Arab. Faktor yang kedua adalah adanya persamaan hak antara kasta bangsawan dan kasta hamba sahaya. Agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan persamaan hak. Sementara bangsa Arab hidup berkasta-kasta dan tiap-tiap manusia digolongkan kepada kasta yang tidak boleh dilampauinya. Karena itu, mereka yang menguasai hamba sahaya merasa keberatan terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW. Faktor yang ketiga, takut untuk dibangkitkan setelah mati. Untuk mempertanggungjawabkan segala amalan selama hidup. Bagi orang-orang Quraisy, ajaran tersebut dianggap sangat kejam, sehingga mereka menolak dan berkeberatan untuk menganutnya. Kemudian faktor yang keempat adalah karena faktor taklid kepada nenek moyang mereka. Orang-orang Arab di Mekah sangat kuat memegang tradisi yang berasal dari nenek moyangnya. Dan tradisi itu dipandang mutlak dan membawa keberuntungan bagi mereka, sehingga sangat sulit untuk meninggalkannya. Karena itu Islam yang didakwakan oleh Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai sesuatu yang baru dan tidak dapat menggantikan tradisi yang sudah mapan bagi mereka. Adapun faktor yang terakhir adalah karena faktor perniagaan patung atau karena masalah ekonomi. Bagi sebagian orang-orang Arab Mekah, memahat patung yang menyerupai Lata, Uzza, Hubal, dan Manat merupakan salah satu sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Sehingga kehadiran ajaran Nabi Muhammad SAW yang melarang penyembahan atau pemujaan patung atau berhala dan semacamnya dipandang sebagai penghalang kemajuan usaha mereka di bidang ekonomi, sehingga mereka enggan menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sahabat studi keislaman yang berbahagia, fase berikutnya atau kejadian peristiwa yang penting dalam sejarah Islam periode Mekah adalah hijrah pertama dalam Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW melihat keganasan kaum musyrikin kian hari kian bertambah keras, sedang beliau tidak dapat memberikan perlindungan kepada kaum muslimin, maka beliau berkata kepada mereka, alangkah baiknya jika kalian dapat berhijrah ke negeri Habasyah, karena di sana terdapat seorang raja yang adil sekali. Di bawah kekuasaannya tidak seorang pun boleh dianiaya. Karena itu, pergilah kalian ke sana sampai Allah memberikan jalan keluar kepada kita, karena negeri itu adalah negeri yang cocok bagi kalian. Maka berangkatlah kaum muslimin ke negeri Habasyah demi menghindari fitnah dan lari menuju Allah dengan membawa agama mereka. Hijrah ini merupakan hijrah pertama dalam Islam. Di antara kaum muhajirin yang terkenal yang ikut hijrah ke negeri Habasyah itu adalah
Utsman bin Affan beserta istrinya Ruqayyah binti Rasulullah SAW, kemudian Abu Huzaifah beserta istrinya Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair, dan Abdurrahman bin Auf. Pada akhirnya para sahabat Rasulullah sebanyak 80 lebih berkumpul di Habasyah. Kemudian peristiwa berikutnya adalah hijrahnya Rasulullah SAW ke daerah Taif. Perlawanan kaum Quraisy baik secara lunak maupun kejam tetap dihadapi dengan tegar oleh Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Sehingga Islam selain dikenal orang, masuknya beberapa kaum Quraisy, pemuka Quraisy seperti Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab ke dalam agama Islam telah membuat barisan Islam semakin kuat dan disegani. Namun demikian, bukan berarti mereka lepas dari perlawanan dan pemboikotan dari berbagai pihak, serta problema-problema baru yang dihadapi. Hasil dakwah Islam yang dicapai oleh Nabi kita Muhammad SAW di Mekah rupanya belum seimbang dengan tenaga dan pengorbanan yang diberikan. Pikiran Nabi SAW yang dinamis terkuras untuk menghadapi masyarakat tradisionalis, kaku, dan statis. Partner tercinta Nabi kita Muhammad SAW, yaitu istri beliau Khadijah dan paman beliau Abu Thalib, sebagai pelindung beliau yang disegani kaum kafir Quraisy, telah wafat dalam waktu yang hampir bersamaan. Kehilangan keduanya merupakan problem baru bagi Nabi kita Muhammad SAW dalam mendakwakan Islam di kota Mekah. Maka beliau berusaha berkunjung ke Taif untuk mendakwakan Islam, karena daerah ini dianggap lebih aman dan penguasa di negeri itu adalah keturunan Thaqif dan masih kerabat dekat dari Rasulullah SAW. Tetapi dakwah Nabi Muhammad SAW di Taif tersebut justru ditanggapi secara sadis oleh masyarakatnya. Mereka mengusirnya dan melemparinya dengan batu. Sungguh pun perlakuan mereka yang sangat kejam tersebut, tetapi Nabi kita SAW tetap memaafkan mereka. Bahkan beliau beranggapan bahwa mereka belum memahami hakikat ajaran Islam itu sendiri. Sehingga dalam satu doanya Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah kaumku karena sesungguhnya mereka belum mengetahuinya. Karena itu Nabi Muhammad SAW kembali lagi ke Mekah dalam keadaan sedih sambil berpikir daerah mana yang sekitarnya, daerah mana yang sekiranya strategis untuk mendakwakan ajaran Islam supaya lebih berkembang lagi. Oleh karena itu, di tengah-tengah kesedihan itu, Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan suatu perjalanan yang sangat jauh, yaitu Isra dan Mi'raj pada tanggal 27 Rajab setahun sebelum hijrah beliau ke kota Yathrib atau Madinah, yaitu tahun 621 Masehi, untuk melihat lebih dalam akan bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan keagungannya. Di saat itu pula Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat 5 waktu sebagai kewajiban yang berlaku bagi seluruh umat Islam. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini merupakan fase pemantapan akidah dari pengamalan ibadah di kalangan umat
pengikut Nabi Muhammad SAW. Terbukti setelah beliau menyampaikan apa yang dialaminya pada malam Isra Mi'raj itu, terdapat reaksi atau sikap yang bermacam-macam, yaitu ada yang tidak percaya sehingga murtad, dan ada pula yang semakin mantap keimanannya sehingga bertambah tinggi kesetiaannya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sementara bagi orang-orang Quraisy, peristiwa ini justru dijadikan sebagai bahan ejekan terhadap agama baru atau agama Islam ini dan kesempatan yang baik untuk melemahkannya. Sahabat studi keislaman yang budiman, di penghujung periode Mekah ini terdapat suatu peristiwa-peristiwa yang merupakan peristiwa penting bagi kelanjutan dakwah pada periode Mekah ini, yaitu terjadinya suatu perjanjian yang dinamakan Perjanjian Aqabah atau Bai'ah Aqabah. Sebagaimana kita maklumi bahwa berbagai ujian dan cobaan serta gangguan dan ancaman dari kaum Quraisy tidak melemahkan semangat Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya untuk terus berdakwah. Setiap musim haji tiba, Rasulullah selalu menemui kabilah-kabilah yang datang ke Baitul Haram, membacakan kitab-kitab Allah atau Al-Quran kepada mereka, dan mengajak mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak seorang pun yang menyambut ajakannya. Pada tahun 11 kenabian, Rasulullah SAW mendatangi kabilah-kabilah sebagaimana yang sering dilakukannya setiap tahun. Ketika berada di Aqabah, suatu tempat antara Mina dan Mekah, tempat melempar jumrah pada pelaksanaan haji, Nabi kita bertemu dengan sekelompok orang dari kabilah Khazraj dari Yasrib yang sudah dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima kebaikan. Maka Rasulullah bertanya kepada mereka, "Kalian siapa?" Maka mereka menjawab, "Kami orang-orang dari kabilah Khazraj." Beliau bertanya lagi, "Apakah dari orang-orang yang bersahabat dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang-orang Yahudi?" Mereka menjawab, "Ya, benar." Maka Nabi bertanya lagi kepada mereka, "Apakah kalian bersedia duduk bersama kami untuk bercakap-cakap?" Maka jawab mereka, "Baiklah." Lalu mereka duduk bersama Nabi Muhammad SAW, mengajak mereka beriman, dan Rasulullah SAW mengajak mereka beriman kepada Allah, menawarkan Islam kepada mereka, dan akhirnya mereka mau menerima Islam sebagai ajarannya, serta diikuti dengan baiat atau perjanjian kesetiaan mereka kepada agama Islam dan Nabi SAW. Perjanjian ini terkenal dengan nama Perjanjian Aqabah, yang mana pada perjanjian ini diikuti oleh sekitar 12 orang dari suku Hajrat tersebut. Setelah pembaiatan tersebut, pada tahun berikutnya datang 73 orang lelaki dari Yasrib di musim haji. Maka Rasulullah SAW menemui mereka dan kemudian mereka membaiat kepada Rasulullah SAW, di mana baiat ini dikenal dengan Perjanjian Aqabah II, di mana setelah pembaiatan ini para utusan dari kaum Hajrat dan Aus itu pulang ke Yasrib bersama mereka. Kemudian Rasulullah mengutus atau mengikut sertakan sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan Al-Quran dan hukum-hukum agama kepada mereka. Sahabat studi keislaman yang berbahagia, pada periode berikutnya adalah periode Madinah,
di mana periode ini merupakan fase pembentukan negara, di mana kalau ketika di Mekah Rasulullah hanya sebagai kepala agama atau sebagai nabi yang mengepalai umat dan tidak memiliki kekuasaan secara pemerintahan, maka pada periode Madinah terdapat perbedaan yang signifikan. Maka pada fase atau periode Madinah ini disebut dengan fase pembentukan negara, di mana ada beberapa peristiwa penting yang patut dijadikan sebagai catatan dalam sejarah Islam pada periode Madinah ini. Yang pertama adalah tentunya peristiwa hijrahnya Nabi dan para sahabat ke Madinah. Kemudian lahirnya suatu piagam Madinah yang mengatur kehidupan umat Islam dan umat-umat yang berada di kota Madinah, dan diikuti oleh berbagai peristiwa-peristiwa penting, baik peristiwa berupa peperangan dan sebagainya, yang secara globalnya dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat ke kota Yathrib atau disebut dengan kota Madinah. Dalam hal ini Ibnu Sa'ad dalam kitabnya At-Tabaqat menyebutkan riwayat dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan ketika jumlah pengikut Rasulullah SAW mencapai 70 orang, Rasulullah merasa senang karena Allah telah membuatnya suatu benteng pertahanan dari suatu kaum yang memiliki keahlian dan peperangan, persenjataan dan pembelaan. Tetapi permusuhan dan penyiksaan kaum musyrik terhadap kaum muslimin semakin gencar dan berat. Mereka menerima cacian dan penyiksaan yang sebelumnya tidak pernah mereka alami. Sehingga para sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW dan permintaan ini dijawab oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku pun telah diberitahu bahwa tempat hijrah kalian adalah Yathrib. Barang siapa yang hendak keluar, maka hendaklah ia keluar ke Yathrib. Maka para sahabat secara bertahap melakukan hijrah atau pindah dari kota Mekah menuju kota Yathrib yang belakangan nanti dikenal dengan kota Madinah Al-Munawwarah. Setelah semua para sahabat hijrah ke Madinah, barulah Rasulullah SAW menyusul mereka ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq yang terjadi pada tahun 622 Masehi. Maka setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, sampailah Nabi Muhammad SAW di suatu daerah yang disebut dengan Quba, sebuah tempat dekat dengan kota Madinah. Maka penduduk Madinah menyambut kedatangan baginda Rasul SAW dengan sukacita. Nabi selanjutnya membangun sebuah masjid di Quba ini sebagai tempat sholat dan menyusun tugas-tugas dakwah. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk mengatur strategi pengembangan agama Islam dan untuk menjadikan kota Madinah sebagai kota yang kuat dan damai adalah antara lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah mendirikan masjid sebagai tempat ibadah dan berkumpulnya umat Islam secara gotong royong. Kemudian yang kedua, mempersaudarakan antara kaum Ansor dan Muhajirin, yaitu antara orang-orang Madinah yang memberikan pertolongan kepada orang-orang Islam yang datang dari kota Mekah, yaitu Muhajirin, sehingga persaudaraan mereka merupakan persaudaraan yang sangat erat
yang melebihi persaudaraan, hubungan kekerabatan. Sehingga di dalam Al-Quran dikenal dengan wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, bahwa mereka kaum Ansor terkadang mereka lebih mementingkan saudaranya di kalangan Muhajirin walaupun terkadang mereka sangat membutuhkannya. Begitu indahnya persaudaraan yang dijalin antara kaum Muhajirin dan Ansor, sehingga mereka rela berbagi harta kekayaan, bahkan ada yang rela menceraikan istrinya dan diberikan kepada sahabat dari Muhajirin. Kemudian yang selanjutnya yang dilakukan oleh Rasulullah adalah membuat perjanjian persahabatan atau toleransi antara intern umat Islam itu sendiri dan antar umat beragama yang ada di kota Madinah, terutama dengan kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Yang keempat adalah meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat di kota Madinah. Karena itu terbentuklah yang disebut dengan negara kota dengan membuat konstitusi di dunia yang disebut dengan Piagam Madinah, di mana Piagam Madinah merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah SAW atau suatu piagam untuk mengatur kehidupan umat Islam, sesama umat Islam sendiri, maupun mengatur kehidupan umat Islam dengan umat-umat agama lain yang hidup di kota Madinah. Sebelum lahirnya Piagam Madinah, hak kemanusiaan tergantung kepada adat istiadat atau bisa disebut hukum adat yang terdapat pada setiap suku. Perang antara kabilah adalah fenomena biasa di kalangan masyarakat Arab pada waktu itu. Jaminan keamanan individu tergantung pada kekuasaan pemimpin kabilah masing-masing. Pemimpin kaum juga segala undang-undang, adat, dan keadilan sosial. Dalam Piagam Madinah tersebut ditemukan kaidah-kaidah umum yang mampu mengakomodasi berbagai hak dan kewajiban warga yang hidup di kota Madinah. Piagam tersebut membuat hak-hak golongan minoritas. Piagam Madinah juga mengatur kebebasan berpendapat, perlindungan terhadap hak sipil dan hak hidup, memperkenalkan ide nasionalisme dan negara dalam arti yang luas. Prinsip Piagam Madinah menjamin persamaan hak dan kewajiban setiap individu tanpa membedakan ras, golongan, bahasa, ataupun kepercayaan. Piagam Madinah lahir berdasarkan kondisi masyarakat Madinah yang heterogen, baik kondisi keagamaan, politik, ekonomi, dan suku bangsa. Semua kondisi tersebut sangat rentan memicu lahirnya konflik di antara mereka. Untuk itulah Piagam Madinah lahir dalam usaha meredam munculnya konflik di antara mereka. Namun meskipun demikian, tidaklah beliau terlepas dari berbagai pihak yang bersikap intoleran dan khianat terhadap perjanjian yang telah disetujui, yaitu perjanjian yang telah disetujui bersama. Sikap intoleran muncul dari orang-orang Mekah yang hendak menghancurkan Madinah. Mereka tidak senang dengan hijrahnya kaum muslimin ke Madinah karena merasa khawatir kaum muslimin akan mengganggu lalu lintas perdagangan mereka sehingga kehidupan ekonomi mereka akan terancam.
Apa yang dikhawatirkan itu telah menjadi kenyataan. Sementara mereka melihat Nabi Muhammad dan sahabatnya telah mulai stabil di Madinah. Karena itu meletuslah perang Badar yang dimenangkan oleh umat Islam. Kekalahan yang diderita oleh kaum Quraisy Mekah pada peperangan Badar merupakan pukulan yang sangat berat bagi mereka, sehingga mereka membulatkan tekad untuk mengadakan pembalasan dengan berbagai persiapan yang cukup matang, yang kemudian meletuslah peperangan yang kedua yang disebut dengan Perang Uhud, di mana pada peperangan ini umat Islam sempat mengalami kekalahan. Akhirnya kaum muslimin Madinah bertingkah dan mengingkari janji atau berkhianat atas perjanjian perdamaian yang telah disepakati. Malahan mereka bergabung dengan Quraisy Mekah membentuk pasukan non-muslim untuk menyerang Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Sehingga atas persekongkolan kaum Quraisy dan orang-orang Madinah, orang-orang Yahudi Madinah yang berkhianat, maka meletuslah peperangan yang disebut dengan Perang Ahzab, yang pada akhirnya dimenangkan oleh umat Islam dengan siasat dan diplomasi yang bijaksana. Peristiwa pengkhianatan Yahudi inilah yang menyebabkan Piagam Madinah mengalami revisi pelaksanaannya di kemudian hari. Selanjutnya, beberapa peristiwa penting yang terjadi antara lain pada tahun ke-6 Hijriah. Nabi Muhammad SAW beserta sejumlah kaum muslimin datang ke kota Mekah. Pada saat itu beliau sebenarnya telah mampu mengusir pembangkang-pembangkang kota Mekah. Namun beliau tidak berbuat demikian. Malahan yang ditawarkan adalah sebuah perdamaian yang kemudian dikenal dengan perdamaian atau perjanjian Hudaybiyah. Nabi menerima perjanjian ini, sungguh pun ada diktum yang merugikan pihak penerima, dalam hal ini umat Islam. Kemudian setelah perdamaian Hudaybiyah menjadi batal dan 2 tahun kemudian, karena pihak Mekah melanggar salah satu ketentuan yang telah disepakati bersama, maka beliau datang ke kota Mekah untuk menundukkan Mekah tanpa pertumpahan darah. Peristiwa ini disebut dengan Fathu Mekah atau peristiwa pembebasan kota Mekah yang terjadi pada tahun 8 Hijrah atau tahun 630 Masehi. Pada peristiwa Fathu Mekah ini, Rasulullah SAW tidak menaruh dendam kepada kaum Quraisy yang selama ini memusuhi kaum muslimin. Bahkan beliau menganugerahkan amnesti umum kepada kaum Quraisy Mekah, termasuk memberi kehormatan kepada Abu Sufyan, salah satu tokoh Quraisy yang paling keras menentang dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sikap pribadi Rasulullah SAW dan umat Islam yang ditunjukkan secara nyata di hadapan musuh-musuhnya menjadikan orang bertambah tertarik kepada agama Islam. Dan secara berbondong-bondong orang-orang Arab datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyatakan keislaman mereka. Hal ini diabadikan dalam satu surat yang disebut dengan surat An-Nasr yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir
innahu kana tawwaba. Sahabat kajian studi keislaman yang berbahagia, berbagai peperangan dan cobaan telah didalui oleh beliau dan para pengikutnya. Sementara orang-orang Arab secara beramai-ramai datang untuk menyatakan keislamannya, maka Nabi Muhammad SAW merasa bahwa tugas yang diembannya telah cukup menunjukkan hasil-hasil yang memadai. Pada bulan Zulhijjah tahun 10 Hijriah atau tahun 632 Masehi, kemudian beliau meninggalkan Madinah menuju kota Mekah beserta banyak pengikutnya untuk menunaikan ibadah haji yang disebut dengan haji wada atau haji perpisahan. Pada saat itulah beliau menerima wahyu terakhir surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sebagai pertanda bahwa tugas beliau telah selesai dan agama Islam telah sempurna ajarannya. Maka setelah itu, ketika kembali ke Madinah, beliau mengatur ekspedisi-ekspedisi ke provinsi-provinsi untuk memantapkan Islam dengan mengajar umat yang baru dengan pengetahuan keislamannya. Seperti sahabat Muaz bin Jabal yang diutus ke Yaman, Ali bin Abi Thalib diutus ke Yamamah, dan sahabat-sahabat lainnya diutus ke berbagai daerah yang baru masuk Islam untuk mengajarkan Islam kepada mereka. Sebelum beliau wafat pada tahun 11 Hijriah atau tahun 632 Masehi, seluruh jazirah Arab telah bersatu di bawah satu kekuatan politik. Hal ini sangat menarik untuk dikaji, karena belum pernah dalam sejarah orang-orang nomad padang pasir dapat dipersatukan dalam satu pemerintahan atau satu kekuasaan. Watak mereka yang keras akibat gemblengan alam yang tidak ramah, sifat egois dan angkuh, tidak mau diperintah, dapat dilakukan, dapat ditaklukkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui ajaran Islam. Bahkan pula pada waktu itu masyarakat Arab Badui yang tidak dikenal atau masyarakat Badui yang tidak kenal kini muncul sebagai suatu kekuatan yang membawa obor penerang sehingga dunia Islam menjadi kaget atas keberhasilan dakwah yang dikembangkan oleh Rasulullah SAW selama kurang lebih 23 tahun, 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah, telah membawa keberhasilan dan kegemilangan bagi umat Islam. Sehingga Islam telah berdiri sebagai suatu wilayah, suatu kekuasaan yang berdiri sendiri, memiliki pemerintahan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW sebagai kepala negaranya. Dengan demikian, sebagai akhir dari pembahasan kita, dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah merupakan Nabi terakhir yang diutus Allah Subhanahu Wa Taala untuk membimbing kembali umat manusia yang telah melenceng dari fitrahnya. Sejarah Islam awal yang dilalui Rasulullah SAW sungguh berat lantaran harus berhadapan dengan suku Quraisy yang menguasai kota Mekah. Pengikut Rasulullah SAW relatif sedikit dan fokus utama Rasulullah dalam dakwah awalnya adalah mengenalkan ajaran tauhid. Berbeda dengan dakwah di Madinah, di mana masyarakatnya cenderung menerima ajaran Rasulullah SAW, sehingga dalam waktu 10 tahun Rasulullah
mampu menjadikan Madinah sebagai pusat pemerintahan Islam. Dan bukan hanya itu, Rasulullah juga membuat suatu undang-undang yang mengatur seluruh permasalahan yang terjadi, yakni lahirnya Piagam Madinah yang mengatur kehidupan umat Islam sesama umat Islam dan umat Islam dengan umat-umat agama lain yang hidup di kota Madinah dan sekitarnya. Demikianlah riwayat atau sejarah Islam pada masa Rasulullah SAW, baik pada masa atau periode Mekah dan periode Madinah. Mudah-mudahan kita semua dapat menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan bagi kita, teladan dalam memperjuangkan kebenaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, yang tidak menyerah dengan gangguan, cobaan, dan permusuhan yang ditimbulkan oleh orang-orang kafir Quraisy dan sebagainya. Mudah-mudahan ini semua akan menjadi ibrah yang sangat berharga bagi kita untuk menjadikan diri kita sebagai kaum muslimin yang mencintai akan perjuangan-perjuangan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya dalam membangun dan mengembangkan ajaran Islam di permukaan dunia ini. Demikian, lebih dan kurang yang mohon maaf. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul masjid, kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.